Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sintang Yasmin, NIM 232131016. Saya dari kelas Hukum Pidana Islam 6A. Di sini saya akan menyampaikan general review materi perkuliahan HAM dan Gender yang telah saya pelajari satu semester ini. Sangat penting bagi saya karena cita-cita profesi yang ingin saya raih adalah menjadi seorang panitera di lingkungan peradilan di Indonesia. Sebagai calon panitera, saya memahami bahwa tugas panitera tidak hanya berkaitan dengan administrasi perkara, tetapi juga mendukung terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan, dan menghormati hak asasi setiap individu tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia dan gender merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam upaya mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. HAM menjamin hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi, sedangkan perspektif gender berfokus pada bagaimana peran, tanggung jawab, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dibentuk secara sosial sehingga dapat menimbulkan ketimbangan. Pemahaman mengenai HAM dan gender menjadi penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, inklusif, dan bebas dari kekerasan maupun diskriminasi. Di sini saya akan mereview materi yang pertama, yaitu konsep dasar dan prinsip-prinsip HAM. HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Lalu dalam HAM ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, universalitas berlaku bagi semua manusia tanpa pengecualian. Yang selanjutnya, kesetaraan dan non-diskriminasi, semua orang memiliki hak yang sama. Yang selanjutnya yaitu tidak dapat dicabut atau inalienable, hak tidak dapat dihilangkan secara sewenang-wenang. Yang keempat, saling bergantungan dan tidak dapat dipisahkan, seluruh hak saling berkaitan. Yang terakhir, partisipasi, setiap orang terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Untuk yang materi kedua, yaitu konsep dasar dan prinsip-prinsip gender. Gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang merupakan peran, fungsi, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Gender berbeda dengan jenis kelamin atau seks yang bersifat biologis. Prinsip-prinsip gender yaitu yang pertama, kesetaraan hak dan kesempatan. Yang kedua, keadilan gender. Yang ketiga, penghapusan diskriminasi. Yang keempat, pengakuan terhadap keragaman identitas dan pengalaman. Yang terakhir, partisipasi setara dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk yang selanjutnya yaitu materi tentang sejarah, perkembangan, dan aliran feminisme. Feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Golongan feminisme ada yang pertama, golongan pertama fokus pada hak politik, terutama hak memilih. Yang kedua, gelombang kedua memperjuangkan kesetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, dan keluarga. Gelombang ketiga menekankan keberagaman pengalaman perempuan. Yang keempat, gelombang keempat memanfaatkan teknologi digital untuk melawan diskriminasi dan kekerasan. Ada beberapa aliran feminisme, yaitu yang pertama feminisme liberal, yang kedua feminisme radikal, yang ketiga feminisme marxis, yang marxis atau sosialis, yang keempat feminisme ekofeminisme, yang terakhir feminisme postmodern. Untuk yang materi keempat, HAM dan gender dalam aturan internasional. Beberapa instrumen internasional yang mengatur HAM dan gender antara lain yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Universal Declaration of Human Rights atau UDHR 1948. Yang kedua, Konferensi on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women tahun 1979. Yang ketiga, International Labour Organization mengenai kesetaraan kerja. Yang keempat, Unit National Children's Fund terkait perlindungan perempuan dan anak. Instrumen tersebut menekankan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk materi yang kelima, yaitu HAM dan gender dalam aturan di Indonesia. Indonesia telah mengadopsi berbagai aturan terkait HAM dan gender, antara lain yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang keempat yaitu Instruksi Presiden tentang pengarusutamaan gender. Yang terakhir, berbagai peraturan perlindungan anak dan penyandang disabilitas. Aturan tersebut bertujuan
menjamin kesetaraan dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Yang keenam yaitu HAM dan gender dalam agama. Agama pada dasarnya mengajakkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kesamaan derajat. Namun, dalam praktik sering muncul perbedaan interpretasi melalui peran laki-laki dan perempuan. Perspektif HAM dan gender mendorong penafsiran yang lebih inklusif sehingga nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam diwujudkan tanpa mengabaikan ajaran agama. Yang ketujuh yaitu materi HAM dan gender dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan merupakan sarana penting untuk mewujudkan kesetaraan gender, upaya yang perlu dilakukan. Yang kedua, kesempatan pendidikan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, kurikulum yang bebas stereotip gender, lingkungan sekolah yang aman dari kekerasan dan diskriminasi. Yang keempat, peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi. Pendidikan yang responsif gender dapat mengurai ketimbangan sosial di masa depan. Materi yang kedelapan yaitu HAM dan gender dalam politik. Partisipasi politik merupakan hak setiap warga negara. Bentuk penerapannya yaitu yang pertama, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, kesempatan yang setara menjadi pemimpin, lalu perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan politik berbasis gender. Terus yang keempat, peningkatan kapasitas perempuan dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, kesetaraan politik penting untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif. Yang materi selanjutnya itu ke-9, HAM dan gender dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam membentuk nilai kesetaraan. Prinsip yang perlu diterapkan yaitu pembagian peran yang adil. Yang kedua, pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, penghormatan terhadap perempuan, anak, dan anggota keluarga lainnya. Keluarga yang setara akan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Terus lanjut materi yang ke-10 yaitu HAM dan gender dalam sosial dan budaya. Sosial yang tetap menghormati nilai budaya namun mendukung kesetaraan gender dan perlindungan HAM. Yang ke-11 yaitu kekerasan berbasis gender, difabel, dan anak. Kekerasan berbasis gender adalah tindak yang menyebabkan penderita fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi karena identitas gender seseorang. Yang dikelompokkan kelompok rentan yaitu yang pertama perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Bentuk-bentuk kekerasannya yaitu yang pertama kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan digital. Pencegahan dilakukan melalui edukasi, perlindungan hukum, dan penguatan sistem pendampingan korban. Materi yang selanjutnya itu yang ke-12 yaitu analisis gender. Analisis gender adalah metode untuk mengidentifikasi perbedaan peran, akses, kontrol, manfaat, dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya yaitu menemukan ketimpangan gender. Yang kedua, menyusun kebijakan yang adil. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas program pembangunan. Yang keempat, mengurangi diskriminasi dan marginalisasi. Yang ke-13 yaitu materi safeguarding dan pencegahan kekerasan. Safeguarding adalah upaya perlindungan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Langkah preventif yang dapat diambil yaitu menyusun kebijakan perlindungan. Lalu pendidikan dan sosialisasi. Lalu mekanisme pelaporan yang aman, melakukan pendampingan korban, dan penegakan sanksi terhadap pelaku. Safeguarding menjadi instrumen penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu anggaran perspektif gender. Anggaran perspektif gender atau APG adalah proses penyusunan dan pengelolaan anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya yaitu yang pertama mewujudkan keadilan gender, yang kedua mengurangi kesenjangan akses layanan publik, yang ketiga meningkatkan efektivitas pembangunan, yang keempat memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara setara. APG bukan anggaran khusus perempuan, melainkan pendekatan agar seluruh kebijakan dan program memberikan manfaat yang adil bagi semua kelompok masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil dalam review saya tadi yaitu HAM dan gender merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil, setara, dan bermartabat. Implementasi HAM dan kesetaraan gender harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, pendidikan, politik, keluarga, sosial, budaya, serta kebijakan pembangunan. Perlindungan terhadap kelompok rentan, pencegahan kekerasan berbasis gender, penerapan safeguarding, dan penganggaran yang responsif gender merupakan langkah strategi untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip HAM dan gender, masyarakat dapat berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.